Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Kita terus memuji dan memuji Allah, bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian mendekatkan diri dengan ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluh dengan mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah, kemudian menjauhkan diri kita dari semua yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena sejatinya kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu didapatkan dari pertolongan Allah Rabbul Alamin. Maka untuk mendapatkan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan menjaga syariat-syariat Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidu tujahaka. Tuh engkau jaga Allah, engkau jaga syariat Allah Rabbul Alamin, maka Allah akan engkau dapati di depanmu. Apa maksudnya engkau dapati di depanmu? Allah akan membantu semua urusanmu. Allah akan menjadikan engkau berbahagia, baik itu masalah duniamu maupun masalah akhiratmu ketika engkau bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di antara cara kita untuk bersyukur dan bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah dengan mempelajari agama Allah, mempelajari syariat yang diajarkan oleh Allah Rabbul Alamin dan Rasulnya. Maka alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini, jemaah, kita bisa duduk, kita bisa melanjutkan pelajaran dan kajian kita, yaitu membahas kitab tentang masalah adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang dituliskan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz As-Sa'lub atau As-Salhub rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa menjaga dan merahmati beliau dalam kitabnya Kitabul Adab. Dan sekarang kita memasuki bab yang kedua dari kitab ini, yaitu bab tentang adab-adab salam. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, salam adalah salah satu syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana banyak orang-orang yang sudah mengenal agama mulai jauh dengan syariat tersebut. Mereka menganggap remeh bahwasanya itu hanyalah sekedar ucapan kepada saudara muslim saja, tidak ada apa-apanya, atau mungkin kadang lisan kita ini enggan untuk mengucapkan hal tersebut. Padahal dalam agama Islam, di sisi Allah Jalla Jalaluh, ucapan ini adalah sesuatu yang bisa menjamin seseorang itu masuk ke dalam surga Allah Rabbul Alamin. Maka lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah duduk dengan para sahabatnya, kemudian beliau mengatakan, maukah kalian aku kabarkan dengan amalan-amalan ahli surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan, dan para sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah. Beliau mengatakan, afsus salam bainakum, maka tebarkanlah salam di antara kalian. Wa at'imu ta'am, kasih orang makan. Wasilul arham, sambunglah tali silaturahmi kalian. Wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kemudian kalian salat ketika manusia lagi lelap tertidur mereka, mungkin karena mereka capek mencari dunia, mereka tidak bangun tengah malam untuk bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kalian bangun, kalian berdiri mengerjakan walaupun satu rakaat,
Walaupun dia rakaat 2 rakaat, kemudian engkau tambahkan witir 1 rakaat dan seterusnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tadkhulul jannata bisalam, kalian dijamin untuk masuk surga Allah tabaraka wa taala. Bahkan nanti ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kalian itu beriman, wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak akan dikatakan beriman oleh Allah Rabbul Alamin sampai kalian itu saling mencintai. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat, wahai para sahabatku, maukah kalian aku kabarkan tentang sesuatu ketika engkau kerjakan hal tersebut, maka kalian akan saling mencintai. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afsus salam bainakum, maka tebarkanlah salam di antara kalian, karena itu yang akan membuat kalian saling mencintai. Kemudian kalian beriman kepada Allah tabaraka wa taala, kemudian kalian dimasukkan ke dalam surganya Allahu Rabbul Alamin. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, salam ini adalah syariat Allah. Salam ini adalah syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam ini adalah tahiyatul Islam, yaitu ucapan kebahagiaan seorang kepada seorang yang lainnya, atau ucapan ketika dia bertemu dengan sahibnya, dia saling mendoakan. Dan ini diantara pembeda at-tamyiz di antara orang-orang Islam dengan orang-orang di luar agama Islam. Apa pembedanya? Ketika orang Islam ini bertemu dengan saudaranya, dia saling mendoakan, dia saling memberikan doa supaya dia diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala dan dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Maka di antara dalil-dalil disyariatkannya salam di sini disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala jemaah dalam surat An-Nur ayat yang ke-27. Apa kata Allah Rabbul Alamin? Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah Rabbul Alamin, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Jikalau engkau menganggap dirimu beriman, maka dengarlah hal tersebut. Janganlah kau memasuki yang bukan rumahmu sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Maka di sini ada syariat tuh, kalau kita datang ke rumah yang bukan rumah kita, maka hendaknya minta izin kemudian salam. Bahkan nanti akan disebutkan pula ketika kita masuk ke rumah kita pun kita disyariatkan untuk salam. Ketika ada istri kita di rumah, kita salam, kita doakan keberkahan kepada dia. Assalamualaikum ya zaujati, misalnya, keselamatan, kebahagiaan, keberkahan dan rahmat Allah bagimu wahai istriku. Maka ini adalah saling doa keberkahan kepada pasangan kita, sehingga itu yang akan membuat saling timbulnya cinta antara pasangan suami istri, sehingga dia akan diberikan keberkahan oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian disebutkan pula oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam firman-Nya ayat atau An-Nur ayat yang ke-61. Apa kata Allah Rabbul Alamin? Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibatan. Maka apabila kalian tuh masuk ke rumahmu sendiri atau masuk ke rumah ini, maka hendaknya kamu memberi salam kepada penghuninya atau kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Maka salam itu ada keberkahan. Kita mengatakan Assalamualaikum, keselamatan bagimu, warahmatullahi, dan rahmat Allah, wabarakatuhu, dan keberkahan semoga meliputi kalian. Maka ini orang Islam ini luar biasa jemaah. Ketika dia berjumpa dengan sahibnya, dia salam, dan itu adalah doa saling mendoakan keberkahan, yang mana dengan hal tersebut akan membuat seorang itu akan cinta kepada kita. Dan sering terjadi jemaah, dan Anda pernah mengalami hal tersebut jemaah. Ada di dekat pondok sana jemaah, ada orang-orang yang awal-awalnya dulu ketika kita bangun pondok itu nggak senang sama kita.
Karena mungkin karena beda pendapat, mungkin dia baru tahu, kemudian kita ada yang tidak mengerjakan beberapa amalan yang memang dikerjakan oleh mereka, tapi lambat laun setiap kali kita bertemu dengan mereka kemudian kita salam mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum, walaupun enggak dijawab salam tersebut. Terus salam dengan keikhlasan kepada Allahu Rabbul Alamin. Lambat laun jemaah, masih jauh kita pakai sepeda motor sudah ngangkat tangan duluan mereka. Assalamualaikum. Udah mengangkat tangan duluan mereka. Dan mulai kita saling senyum, bertegur sapa, saling nanya kabar. Akhirnya ujung-ujungnya apa yang terjadi? Anaknya disekolahkan mondok di sana, padahal mereka dulu benci sama kita. Atau minimal lah mereka itu ngantar anaknya untuk TPA di sana. Karena ternyata seperti ini dan seperti itu. Tatkala kita menyebarkan salam, maka tidak ada lain kecuali keberkahan, rahmat Allah dan cinta yang akan tertanam pada diri kita jemaah. Kemudian apa kata Allahu Rabbul Alamin jemaah yang semoga dirahmati oleh Allahu Rabbul Alamin dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat yang ke-86. Allahu Jalla Jalaluhu mengatakan wa idza huyitum bitahiyatin fa'asanu fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Itu apabila kalian memberikan penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balas dengan penghormatan tersebut yang serupa. Kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah telah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta. Kemudian Allah tabaraka wa taala berfirman, "Pergilah kamu dan berikanlah salam kepada para malaikat dan dengarkanlah jawaban mereka atas salammu dan salam seluruh anak keturunanmu." Maka Adam mengucapkan assalamu, maka para malaikat mengatakan assalamualaikum. Para malaikat mengatakan assalamu alayka wa rahmatullah. Maka para malaikat pun menambahkan kalimat wa rahmatullah al-hadis. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lainnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala tentang di antara dalil-dalil pensyariatan salam, atau memang ada syariat dari Allah tabaraka wa taala tentang masalah salam tersebut. Sebagaimana tadi hadis yang kita sebutkan di awal jemaah tentang tidak akan masuknya seorang ke dalam surga sampai dia beriman, dan tidak dikatakan dia beriman sampai dia saling mencintai. Dan di antara amalan yang bisa mendatangkan kecintaan kepada seseorang adalah dia menyebarkan salam di antara mereka. Masya Allah, salam ini luar biasa, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan rasa cinta. Bahkan Nabi SAW itu pernah menyebutkan, kalau ada dua orang muslim atau muslimah ini sama-sama ketemu, dia mau di kajian misalnya atau di jalan, kemudian dia assalamualaikum wa tasafahani, dia saling berjabat tangan, kecuali apa kata Nabi SAW, sebelum dia pergi itu rasa benci yang ada pada dirinya rontok. Dan ini sering kita lihat jemaah, ada orang dua bertikai, kita damaikan, kita suruh dia salam, dia ungkapkan apa kekesalannya, yang satu diungkapkan kekesalan, sudah pelong semuanya, sudah clear semuanya, kemudian dia disuruh untuk yatasofahani, dia saling berjabat tangan, dia saling salam, selesai dia saling peluk, dia saling meminta maaf, ana sudah salah, semuanya itu loh dosa-dosanya dan kebenciannya itu gugur jemaah. Masya Allah, ini adalah suatu syariat yang banyak kita lupa dengan hal tersebut. Dan ingat, salam ini bukan khusus saja bagi orang-orang yang kita kenal lah, tetapi bagi orang-orang yang dia adalah orang muslim, maka kita sebarkan salam kepada mereka, karena mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan kita pun akan mendapatkan kebahagiaan hal tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, hakul muslim ala muslim sittun, yaitu hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Kemudian ditanya kepada beliau, apa itu wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, idza lakaitum fa'alqa ilaihim assalam. Jikalau kalian bertemu dengan kaum muslimin, kemudian maka tebarkanlah salam, ucapkanlah salam kepada mereka. Ini adalah amalan yang banyak kita lupakan, tetapi ternyata walaupun remeh, itu adalah salah satu amalan yang mana seorang yang menyebarkan salam tersebut dijamin masuk surga oleh Allah tabaraka wa taala. Maka jemaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, sekarang kita masuk dan di antara adab-adab mengucapkan salam. Maka beliau mengatakan di sini,
Di antara perkara yang disunnahkan adalah membiasakan diri untuk saling memberi salam serta kewajiban untuk menjawabnya. Ini kita katakan di antara amalan dianjurkan oleh Nabi, disunahkan oleh Nabi, tapi ternyata dia adalah amalan yang masukkan ke dalam surga. Nabi SAW mengatakan, afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Kita ucapkan salam ke saudara kita, kemudian yang mendengarkan itu dia menjawab salam tersebut. Dan dalilnya disunnahkannya hal ini adalah sangat banyak. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan. Demikian pula yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan dalil-dalil yang telah populer tersebut sudah mencukupi nas-nas yang lainnya. Adapun menjawab salam, maka hukumnya adalah wajib. Seorang muslim diwajibkan menjawab salam. Jika tidak, maka ia berdosa. Ingat, menyebarkan salam itu sunnah, mengucapkan salam itu sunnah. Tapi kalau ada orang salam kepada kita, wajib kita jawab. Kalau memang kita enggak, maksudnya kadang ada orang disalamin sama orang, dia tuh enggak dengar, maka ini enggak jadi masalah karena dia enggak tahu. Tapi kalau dia tahu, dia ada di depan kita, dia mengucapkan salam kepada kita, maka wajib seseorang itu menjawab salamnya. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di antara adab-adabnya nih, kalau yang salam satu orang kepada banyak orang, maka yang banyak orang ini kalau ada yang salam satu sudah cukup perwakilan bagi semuanya. Sudah cukup perwakilan bagi semuanya. Itu dia. Kalau ada satu orang salam ke tempat orang yang ramai, satu aja yang jawab, maka itu sudah cukup. Nah, kemudian beliau menyebutkan di sini di antara dalil yang menunjukkan wajibnya menjawab salam sangat banyak. Di antaranya adalah firman Allah Jalla Jalaluhu, wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Itu kalau ada orang yang memberikan penghormatan kepada kalian, maka fahayyu, maka balaslah. Ini fi'il amr jemaah. Maka balaslah penghormatan tersebut dengan yang lebih baik atau yang serupa. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Hazm, kemudian Ibnu Abdul Bar, kemudian disebutkan oleh Syekh At-Taqiyuddin telah mengutip ijma' tentang wajibnya menjawab salam. Ingat, mengucapkan salam itu sunnah, menjawab salam itu hukumnya adalah wajib. Kemudian yang berikutnya ada pertanyaan. Jika seorang mengucapkan salam kepada jamaah, apakah setiap orang dari jemaah tersebut diwajibkan menjawab salamnya atau cukup salah satu dari mereka saja? Ini yang tadi kita sebutkan. Maka jawabannya adalah seseorang yang mengucapkan salam kepada jemaah, sekumpulan orang, jika setiap dari jemaah tersebut menjawab, maka itu lebih utama. Kalau semuanya menjawab, itu lebih utama. Tapi kata beliau di sini, jikalau satu orang saja dari mereka yang menjawab salam, sedangkan yang lainnya diam, maka yang lainnya sudah tidak lagi atau tidak ada lagi kewajiban menjawabnya. Dan ini pula diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, yang mengatakan salam salah satu seorang dari jemaah sudah mewakili jemaah lainnya. Jika memang lewat di depan orang lain dan jawab salam salah satu di antara semua yang duduk, sudah mewakili yang lainnya. Ini dia. Maka kita dianjurkan untuk menebarkan salam. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lainnya, jemaah, hadis yang soleh, apa kata beliau? Khairukum man badda'u bis salam. Sebaik-baik mereka adalah orang yang memulai salam. Orang yang memulai salam itu adalah orang yang paling baik, kata Nabi SAW, daripada orang yang menjawabnya, jemaah. Sebaik-baik kalian tuh ketika kalian bertemu di jalan, ketika kalian datang ke rumah siapa misalnya, mengucapkan salam. Orang yang dahuluan mengucapkan salam, mereka adalah orang yang paling baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjawabnya kita katakan tadi hukumnya adalah wajib, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hazm, kemudian Ibnu Abdul Bar, kemudian disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin. Beliau menyimpulkan atau mengutip itu adalah ijma' dari para ulama. Kemudian yang kedua jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, di antara adab mengucapkan salam, maka di sini beliau menyebutkan salam itu ada beberapa sifatnya. Yang pertama, dan ini adalah yang paling utama, mengucapkan salam yang sempurna. Mana salam yang sempurna? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah salam yang sempurna.
Kemudian yang berikutnya, yang tingkatan yang berikutnya di bawah dari yang sempurna tersebut adalah Assalamualaikum warahmatullah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Assalamualaikum. Tetapi apakah semuanya dapat pahala? Kita katakan iya, semuanya dapat pahala. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang yang masuk kepada beliau, ada mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Apa kata beliau? 10. Yang kedua yang masuk Assalamualaikum warahmatullahi ya Rasulullah 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah 30. Beliau bahkan memberikan tingkatan-tingkatan pahalanya. Ketika ada orang mengatakan Assalamualaikum 10 pahala dia dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka 30. Maka orang cerdas biasanya akan mencari faedah keutamaan yang lebih besar. Faedah keutamaan yang lebih besar, dia akan mencari hal tersebut. Orang yang cerdas, al-qais, mandana nafsahu, orang-orang yang dia memacu dirinya untuk mencari keutamaan di sisi Allah Tabaraka wa Taala, bukan hanya mengambil yang penting sudah menyelesaikan kewajiban. Lah, maka kita katakan tidak seperti itu. Contoh misalnya sholat jemaah. Sholat jemaah ini kalau kita hitung-hitung jemaah, masya Allah luar biasa. Antum sekali sholat itu pahalanya 27 kali lipat. Dalam hadis yang lain 25. Itu sekali mengerjakan sholat jemaah. Kalau antum mengerjakan 5 kali sholat jemaah, tinggal antum kalikan. Jemaah kaum muslimin dan muslimat 27 kali 5 berapa dia? Anggap 135. 135 kita dapatkan dalam sehari. Tuh kalau orang sholat sendirian berapa yang dia dapat? Cuman dapat 5 saja. Kalau dia kerjakan zuhur sendirian, asar sendirian, maghrib sendirian, isya sendirian, subuh sendirian, dia dapat satu-satu jemaah. Sekarang pertanyaannya, itu orang yang sholat sendirian berapa hari dia bisa mendapatkan 135 derajat tersebut? Dia harus sholat 27 hari jemaah. Lihat, antum mengerjakan cuma sehari itu sama pahalanya seperti 1 bulan. Sedangkan orang yang mengerjakan sehari, dia harus bersusah payah, harus berusaha 27 hari baru dia dapat 130. Maka bayangkan kalau antum kerjakan 1 tahun dalam keadaan berjemaah, itu pahala antum banyak jemaah. Dan kita akan berbangga dengan pahala tersebut di depan Allah Jalla Jalaluhu. Karena ingat, tingkatan surga itu kelak dilihat dari amalan soleh yang kita kerjakan. Amalan-amalan soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba tersebut ketika dia banyak beramal soleh, dia ikhlaskan karena Allah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, dia akan berbahagia dengan hal tersebut. Maka silakan kita kalau nebarkan salam di sini yang mana yang lebih utama, kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan semuanya 30. Tapi kalau memang giginya lagi sakit misalnya kan, nggak bisa mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terlalu panjang, Assalamualaikum warahmatullahi, nggak bisa. Assalamualaikum itu paling rendah dan itu memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin remeh, tetapi ingat kadang-kadang yang remeh itu yang sering kita lalaikan. Itu yang sering kita lalaikan. Tetapi tetap terus minta tolong kepada Allah. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memudahkan semuanya. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, beliau mengatakan di sini dalil hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang tadi yang kita sebutkan. Ada yang masuk yang mengatakan Assalamualaikum, beliau mengatakan 10, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi, beliau mengatakan 20, kemudian yang lainnya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beliau mengatakan 30. Adapun sifat menjawab salam sama seperti ucapan orang yang memberi salam, atau dengan ucapan yang lebih baik berdasarkan firman Allah. Kalau ada orang yang mengatakan Assalamualaikum, maka jawab yang lebih sempurna. Atau mungkin yang sama dengan hal tersebut, bisa mengatakan Waalaikumsalam atau mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pun dapat pahala jemaah. Semakin lengkap kita jawab salam tersebut, semakin besar juga pahala kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Dan ini juga yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam firman-Nya tadi yang kita sebutkan apa? Apabila ada orang yang memberikan penghormatan kepada kalian, balas yang dengan yang lebih baik. Kalau nggak bisa, yang serupa. Tapi ingat, ini kebaikan secara umum dalam ayat ini. Bukan hanya sekedar salam saja. Ada orang berbuat baik kepada kita, silahkan. Ada orang memberikan kita 1000. Kalau bisa kita berbuat baik, kita berikan dia 1000. Kalau memang kita memiliki duit yang banyak, berikan yang lebih. Saling bantu dengan kebaikan. Ketika ada orang membantu kita mungkin yang biasa-biasa saja, maka balas dengan sebaik-baiknya. Kalau nggak bisa sama sekali untuk membalasnya, maka silahkan doakan dia kebaikan dan yang lainnya. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin,
Dan hendaklah jawab salam itu dalam bentuk jamak, banyak, walaupun hanya kepada satu orang saja, yaitu mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di antara para pendapat para ulama, ada yang mengatakan bolehnya untuk satu orang, bolehnya untuk dua orang, karena ini sesuai dengan bahasa Arab, digunakan waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Maka dalam disebutkan oleh para ulama itu boleh. Cuman karena yang ada lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka beliau mengatakan di sini Syekh Fuad bin Abdul Aziz, yang lebih bagus itu dengan menggunakan jamak, walaupun dia yang kita jawab salamnya cuman sendirian. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian ada pertanyaan, apakah seorang mengucapkan salam dengan sempurna, yakni hingga kalimat warahmatullahi wabarakatuh, apakah disyariatkan memberikan tambahan setelah ketika menjawab salam itu memenuhi zahir ayat bi ahsana, dengan yang lebih baik, seperti misalnya mengatakan nambah kalimat wa maghfiratuhu wa ihsanuhu. Ini ada tambahan, misalnya ditambah seperti ini, maka dijawab oleh beliau tidak ada tambahan sedikit pun setelah kalimat tersebut, nggak ada. Maka cukup kalau jawab salam itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kalau pengen mendoakan kebaikan kepada sohibnya, maka pisahkan dari hal tersebut. Kita mengatakan Masya Allah, Tabarakallah, kemudian wa'afullah wa ahsanu ilaikum, silakan, gak jadi masalah. Tapi jangan rangki dia dengan salam tersebut, karena setelah selesai salam tidak ada tambahan lafadz yang lainnya. Kalau hanya sekadar mendoakan, silakan doakan seperti ini, dan seterusnya. Sering kita dapati kan seperti itu. Ada orang bisa bertanya, Assalamualaikum Ustaz, ahsanakumullahu alaikum wa ahlakum misalnya, maka silakan. Cuman jangan jadikan dia terangkai dengan salam tersebut. Dan ini kembali dengan kebiasaan sehari-hari, sekali mengatakan doa ini, sekali yang lain. Usahakan jangan tergabung lah seperti itu. Nah, kemudian beliau mengatakan tidak ada kalimat setelah warahmatullahi wabarakatuh ketika menjawab salam, meskipun orang yang memberikan salam mengucapkan hingga kalimat wabarakatuh. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, berkata Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan ucapan salam itu cukup sampai wabarakatuh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hamba-hambanya yang soleh. Allah berfirman, wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum ahlal baiti, itu adalah rahmat dan keberkahannya dicurahkan kepada kamu wahai ahlul bait. Keduanya tidak menyukai seorang menambah ucapan salam selain kalimat wa barakatuhu. Nah, enggak ada tambahan dari hal tersebut. Kalau ada orang yang menjawab mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalnya salam kepada kita, kan kita pengen membalas dengan yang lebih baik. Bagaimana caranya? Ya sudah, salam seperti itu, kemudian sisihkan dia doa-doa yang lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya beliau mengatakan di sini dimakruhkan mengucapkan salam hanya dengan menggunakan kalimat alaikassalam. Alaikassalam. Ini kan sekadar dijawab saja. Untuk mengucapkan salam alaikassalam. Beberapa hadis sahih menjelaskan perkataan ini, di antaranya adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh Jabir bin Salim al-Hujaimi radhiyallahu taala anhu, bahwa ia berkata, aku mendatangi Nabi SAW dan mengucapkan alaikassalam, maka beliau bersabda, janganlah engkau mengucapkan alaikassalam, akan tapi ucapkanlah assalamu alayka. Naam, assalamu alayka. Alaikassalam ini maksudnya bukan menjawab tadi itu jemaah, ternyata dia memulai salam dengan lafaz tersebut, dan Nabi melarang hal tersebut. Dan dalilnya juga dari Abu Dawud meriwayatkan dengan lafaz, aku mendatangi Nabi SAW mengucapkan alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Beliau bersabda, jangan engkau mengucapkan alaikassalam, karena sungguhnya ucapan seperti itu untuk orang-orang yang telah mati. Jemaah, wa alaikassalam. Iya jemaah. Nah, kemudian yang berikutnya, hadis-hadis di atas menunjukkan makruhnya mengucapkan salam dengan kalimat alaikassalam.
dan sebagaimana ulama memerinci masalah ini, sementara kami tetap merasa cukup dengan keterangan hadis yang sudah terang dan jelas. Nah, sebagian para ulama membolehkan, sebagian mengatakan tidak. Tapi beliau di sini Syekh Fuad bin Abdul Aziz, beliau mengatakan itu dimakruhkan karena ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala, yang berikutnya, yang keempat, maka beliau mengatakan di sini disunnahkan mengulangi salam hingga 3 kali apabila salam itu disampaikan kepada jemaah yang banyak atau ketika ragu apakah mereka mendengar salamnya atau tidak. Ini dia. Dan ini pula di antara adab ketika kita ngetuk pintu juga, bertamu kepada tetangga kita atau yang lainnya, maka di antara syariatnya adalah salam 3 kali. Kemudian kalau enggak ada orang sudah tinggalin. Kalau enggak ada jawab, sudah tinggalin. Walaupun di dalam misalnya ada orangnya misalnya, tapi dia enggak mau keluar jemaah, maka jangan sampai memaksakan pengen masuk dan yang seterusnya lah. Karena adab yang diajarkan oleh Nabi, kalau kita sudah minta izin 3 kali enggak ada yang bukain kita pintu, sudah pulang. Sudah pulang, maka itu yang terbaik yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan sebuah kalimat, beliau mengulanginya hingga 3 kali, dan jika beliau mendatangi sekelompok kaum, beliau mengucapkan salam 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ramai misalnya. Biasanya ini kalau kita lagi acara misalnya seperti itu, kita pengen mendoakan yang lain supaya yang lain mendengar doa tersebut, maka silakan. Maka dia mau mengulangi 3 kali boleh kalau dia merasa bahwasanya ragu mereka tidak mendengar salamnya atau yang lainnya. Dan ini pula yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, kemudian disebutkan juga dari Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i menambahkan, jika apabila disangka salam itu belum didengar, maka dibolehkan mengulanginya 2 atau 3 kali dan tidak boleh lebih dari 3 kali. Itu kata beliau. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, disunnahkan mengeraskan suara ketika memberi salam. Begitu pula sebaliknya. Kalau salam itu kencanglah suaranya. Jangan pelan-pelan. Assalamualaikum. Enggak ada yang dengar dia jemaah. Maka bagaimana orang akan membalas doa kebaikan kepada dia? Memberikan balasan bagaimana dia akan mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan keberkahan dari Allah Tabaraka wa Taala. Karena memang tujuan salam ini adalah kita ucapkan kepada saudara kita, untuk kita doakan kebaikan kepada dia, kemudian nanti mereka membalasnya. Karena itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi petunjuk tentang mengucapkan salam dengan suara keras. Begitu juga bagi orang yang menjawabnya. Maka orang-orang yang mengucapkan salam dengan suara pelan tidak akan mendapatkan pahala. Enggak dapat pahala dia jemaah. Kecuali dalam keadaan yang memang dikecualikan, sebagaimana yang akan disebutkan Al-Bukhari atau Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dalam kitabnya Al-Adab, yakni Al-Adabul Mufrad, sebuah asar dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Sabit bin Ubaid. Ia berkata, aku mendatangi sebuah majlis yang di dalamnya terdapat Ibnu Umar, dan ia berkata, jika mengucapkan salam maka perdengarkanlah, karena sungguhnya salammu akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan. Kalau doakan orang itu jangan nanggung-nanggung. Ini kalau khusus bagi salam. Adapun doa-doa yang lainnya silakan. Mau suara kencang, kemudian suara pelan, maka silakan. Dia lirih, temannya enggak dengar misalnya, maka silakan, enggak jadi masalah. Adapun kalau salam memang ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengeraskan salam tersebut. Dan ini pula yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa memperdengarkan jawaban salam kepada orang-orang yang mengucapkan salam kepada beliau. Dan disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, beliau mengatakan perintah menyebarkan salam merupakan dalil yang menunjukkan bahwa salam dengan suara lirih pelan
tidaklah cukup, akan tetapi disyariatkan mengeraskannya. Batas maksimal adalah memperdengarkan awal salam, juga jawabannya tidak cukup hanya sebatas isyarat dengan tangan atau selainnya. Jelas kalau antum salam ngangkat tangan dada sama teman antum nggak dapat pahala. Ada dari motor misalnya lewat, antum angkat tangan antum seperti ini, maka nggak dapat pahala antum. Tapi kalau antum ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jelas antum akan mendapatkan kebaikan dengan hal tersebut. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Al Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan di sini, ucapan salam minimal sehingga dikatakan telah menunaikan sunnah mengucapkan salam adalah dengan mengeraskan suara sehingga yang diberi salam mendengarnya. Jika orang yang diberikan salam tersebut tidak mendengarnya, maka ia tidak dikatakan telah mengucapkan salam. Dan orang diberi salam tidak diwajibkan menjawabnya, atau di sini orang yang diberi salam tidak wajib dia menjawab salam tersebut. Karena kenapa? Karena dia tidak mendengarnya. Kalau ada orang lirik salam, tiba-tiba dia ngomel-ngomel, kenapa enggak antum jawab salam ana? Salam itu wajib, dapat dosa antum semua. Tanya dia, kapan salam? Dia tadi ana salam, enggak dengar kita, maka enggak ada dosa bagi kita karena kita tidak mendengarnya. Maka suruh dia ulang salam lagi biar kencang-kencang, kita jawab lagi biar kencang-kencang pula, rame-rame. Nah, Allahu taala alam bisawab dengan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Termasuk sunnah pula di sini di antara adab yang berikutnya yang keenam, termasuk di antara sunnah pula di sini adalah menyamaratakan salam, yaitu mengucapkan salam kepada yang kita kenal maupun kepada orang yang tidak kita kenal. Karena memang Nabi SAW mengatakan, afsus salam bainakum, engkau sebarkan salam kepada di antara kalian, lima arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang engkau kenal atau orang yang enggak kau kenal. Karena nanti akan menimbulkan kecintaan, sebagaimana kita katakan tadi, kita enggak kenal orangnya, dia musuhan dengan kita, antum salam terus, walaupun dia enggak jawab salam kita, lambat laun kecintaan itu akan tertanam, karena kita mendoakan keberkahan kepada dia jemaah. Kita mendoakan dia keberkahan rahmat Allahu Jalla Jalaluhu, maka dia akan merasa nyaman dengan salam tersebut. Kemudian dia akan jawab, dan yang lainnya jemaah. Masya Allah, dan itu terjadi di kehidupan nyata kita jemaah. Ada orang yang benci sama kita, kita nggak kenal dia, kita salam. Masya Allah, ketika kita katakan tadi belum ketemu kita, masih jauh, udah dilihat, baru udah salam duluan mereka. Dan ini luar biasa di antara apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita yang sudah mulai belajar sunnah dan yang lainnya, maka untuk mendapatkan keberkahan tebarkanlah salam. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, apa kata Nabi SAW, di antara amalan yang paling baik dalam Islam, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, yaitu adalah engkau memberi makan, kasih orang makan, silakan, engkau punya duit kasihkan orang makan. Bahkan disebutkan oleh para ulama di sini juga hadisnya ini luas. Seorang suami yang ngasihkan makan kepada istrinya itu adalah salah satu amalan yang bisa masukkan dia dalam surga dengan syarat engkau ikhlas. Sang suami harus ikhlas. Jangan sampai dia nyari nafkah, misalnya nyari duit, akhirnya dilihat istrinya makan terus misalnya, karena memang tanggung jawab seorang suami. Akhirnya dia ngomel-ngomel sama istrinya, makan terus. Kita sudah capek nyari rizki, capek sudah bekerja, kau makan, tidur, makan. Lah jemaah, itu adalah tugas engkau. Ketika engkau sudah menjabat tangannya mengatakan, saya terima nikah fulana bin fulan, maka engkau punya tanggung jawab tersebut. Dan mencari nafkah itu kewajiban jemaah, kewajiban dari Allah Rabbul Alamin. Bukan hanya antum capek kemudian antum marah-marahin mereka. Lah jemaah, mereka kita kasihkan makan itu adalah kewajiban dari Allah. Maka ketika antum ikhlaskan, kemudian antum tidak merasa sombong dan yang lainnya, bahkan merendahkan istri antum dengan hal tersebut, maka tidak ada lain surga Allah tabaraka wa taala yang akan menanti kita jemaah. Allahu Akbar. Itu memberikan orang makan, kemudian memberikan keluarga dekat kita. Ada orang fakir miskin, antum kasihkan makan pula, karena doa-doa orang miskin itu luar biasa jemaah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengatakan kepada para sahabat, ubuguni bidu'afaikum fa innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Carikan aku orang-orang yang lemah di antara kalian, bantu mereka, kasih makan mereka. Kalau lihat ada orang miskin minta-minta misalnya, sudah, walaupun banyak isu-isu yang antum dengar, ada orang menjadikan profesi minta-minta misalnya, dia sengaja minta-minta, maka antum berlatih, walaupun kita nggak perlu tahu urusan mereka, ketika mereka lihat mereka itu kesusahan, antum bantuin mereka, ikhlas bantu mereka, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan membantu kita. Nabi mengatakan, fa innama tunsoruna, sesungguhnya kalian bisa jadi ditolong selama ini, wa turzakuna, kalian diberikan rizki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala selama ini lancar-lancar, bidu'afaikum, karena kalian membantu orang-orang yang lemah di antara kalian. Saling bantu. Apalagi dia keluarga kita, orang tua kita misalnya, mertua kita misalnya, saling bantu mereka, saling bantu. Kemudian seorang istri juga harus membantu suaminya untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hadis ini berisi anjuran menyampaikan dan menyebarkan salam di antara manusia karena padanya terdapat kemaslahatan yang sangat besar. Di antaranya adalah menyatukan sesama kaum muslimin dan menenteramkan hati antara satu dengan yang lainnya. Itu dia salam, membuat hati kita ini tentram. Masya Allah, kalau ada orang salam sama kita itu senang kita jemaah. Benar loh, daripada dia mengatakan halo, permisi, kalau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apalagi sampai menjabat tangan kita, maka luar biasa akan membuat hati kita itu menjadi tenang dan tentram satu dengan yang lainnya. Sebaliknya, jika memberi salam hanya kepada orang yang tertentu saja, artinya hanya kepada orang-orang yang dia kenal, maka perbuatan seperti ini bukanlah perbuatan yang terpuji. Itu kata beliau. Oh, ternyata selama ini orang-orang yang kita kenal kemudian kita salam itu bukan perbuatan yang terpuji. Maksudnya ya bagus, tapi kuranglah. Karena sejatinya salam ini bukan khusus bagi orang-orang yang kita kenal-kenal saja. Maka kepada orang yang kita tidak kenal, kita lewat misalnya di lorong, ada banyak orang-orang duduk kemudian pakai peci, dan kita yakin pasti dia muslim, pakai peci, maka silahkan. Tapi kalau kita ragu misalnya, ini di komplek orang-orang yang di luar agama Islam, karena nanti ada adab, tidak boleh seorang muslim itu memulai salam kepada orang-orang di luar agama Islam, karena mereka itu adalah orang yang diridhoi oleh Allah Rabbul Alamin, dan itu disebutkan oleh Nabi SAW. Maka kita katakan permisi, kita pakai adab dan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan adab yang selain seperti itu, karena memang salam ini khusus bagi orang muslim, orang-orang yang di luar Islam itu pun paham dengan hal tersebut dan yang lainnya. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahkan memberi salam hanya kepada orang-orang tertentu saja merupakan salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat. Itu dia jemaah. Kemudian disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad, tercantum sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna min asratis sa'ati idza kanatit tahiyatu 'alal ma'rifah. Maka di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat atau hari kiamat, ada orang yang menyampaikan salam hanya kepada orang yang dia kenal saja. Dan dalam riwayat ini disebutkan seorang mengucapkan salam kepada orang lain dan tidak ia ucapkan salam kecuali hanya kepada orang yang dia kenal saja. Dan di dalam satu riwayat, sesungguhnya di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah ucapan salam kepada orang khusus al-hadis. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, disunnahkan bagi orang yang datang terlebih dahulu mengucapkan salam. Disunnahkan orang yang datang terdahulu mengucapkan salam. Ini adalah perkara yang sangat populer dan tersebar di tengah manusia, dan sekian banyak nas mendukung amalan tersebut, di mana disunahkan bagi orang yang datang berkunjung untuk mengucapkan salam tanpa menunggu. Dan sebelumnya telah dibahas tentang 3 orang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, apabila jika seorang mendatangi beberapa orang sedang duduk atau yang duduk sendirian, maka hendaklah orang yang datang memulai salam terlebih dahulu kepada setiap orang yang didatangi, baik itu seorang anak yang masih kecil atau yang sudah dewasa
sedikit maupun banyak. Ini diajari kita karena memang orang yang terbaik itu adalah orang yang mendahulukan dirinya untuk mengucap salam. Allah taala alam bisawab. Jemaah, ini yang dapat ana sampaikan sedikit. Semoga yang sedikit-sedikit ini bisa kita mengambil faedah kemudian bisa kita amalkan. Maka di sini kita ringkas di antara adab dari menebarkan salam di sini. Pertama, disunahkan untuk membiasakan diri kita ketemu salam. Apakah boleh seorang laki-laki salam kepada perempuan? Boleh, silakan. Perempuan kepada laki-laki juga boleh, silakan. Gak jadi masalah selama tidak ada fitnah di antara keduanya. Kemudian yang dengar wajib dia untuk menjawabnya. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan tadi di antara sifat salam itu ada 3. Yang pertama, dan ini yang terbaik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tingkat yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian yang ketiga adalah Assalamualaikum. Kemudian dimakruhkan mengatakan alaikasalam. Ini di awalnya dia ketemu sama temannya alaikasalam. Maka ini dimakruhkan. Kemudian berikutnya adalah mengulangi salam 3 kali. Maka ini boleh. Apalagi kalau dia di perkumpulan, dia ragu nanti orang-orang tidak menjawab salamnya dan seterusnya. Kemudian berikutnya yang kelima, disunahkan mengeraskan suara. Kemudian yang berikutnya menyamaratakan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Kemudian pula disunahkan bagi orang yang datang duluan itu untuk mengucapkan salam. Ada orang duduk-duduk, kita datang, maka kita yang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun terkadang ada orang yang Masya Allah kayak seperti balap-balapan untuk mengucapkan salam karena dia tahu orang yang memulai salam itu adalah orang yang paling baik. Dia lagi duduk, ada orang lewat, Assalamualaikum, langsung disalamin. Maka itu juga kebaikan jemaah. Karena dia berlomba-lomba supaya dia mendapatkan kebaikan dari Allahu Rabbul Alamin. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini yang dapat Anda sampaikan. Sisanya kalau ada pertanyaan, tafadhol, kita buka untuk pertanyaan. Nah, tafadhol, mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan? 6. Kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan? Ada? Nggak ada. 6. Berarti ini udah paham, tinggal diamalkan saja jemaah. Karena memang Anda sering lihat salam itu kadang-kadang sudah mulai berkurang jemaah. Apalagi kadang kita khusus kepada orang-orang yang kita kenal saja. Maka silahkan kalau antum lewat jalan, ada orang lagi berdiri di dekat pagarnya misalnya, tetangga antum salamin dia. Walaupun antum nggak kenal dia. Ada orang yang pakai peci apa, salamin karena mereka adalah kaum muslimin. Bahkan doa itu mudah-mudahan menjadi hidayah baginya. Kemudian dengan kita terus salam kepada mereka, mereka dapat hidayah. Dan ingat, sebaik-baik pahala adalah ketika Allah memberikan hidayah kepada seorang melalui perantara kita hanya sekedar mengucapkan salam tersebut. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda pribadi, kemudian bagi para jemaah, kemudian kita amalkan. Dan ingat, amalan salam ini adalah salah satu amalan yang menjamin seorang itu dijamin masuk surga oleh Allah Ta'ala. Semoga Allah memudahkan urusan kita, baik masalah dunia dan di akhirat, dan dimasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.